Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Ya, saya lihat ini pas ya, 15 orang. Karena memang jumlah kita hanya 15 orang. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, supaya kegiatan kita hari ini dan seterusnya, bahkan sampai pulang kembali ke rumah berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk pimpin doa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebagai rasa syukur kita karena telah hidup di bangsa ini, di negara Indonesia tercinta ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, alangkah lebih baiknya kita sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dengan judul Pancasila. Garuda Pancasila maksudnya. Berdiri semua. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat dibangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Jadi hari ini adalah hari di mana kita akan memulai materi yang baru. Jadi materi yang kemarin ada yang masih ingat? Ada siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Di bab pertama di semester ini kemarin? Ada yang ingat? Jadi materi yang kemarin adalah terkait dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Ada yang bisa jawab apa itu fungsi komposisi? Ayo. Fungsi komposisi adalah fungsi yang menggabungkan dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Nah, sedangkan inverse fungsi kebalikan dari fungsi komposisi. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aye.
Nah, jadi itu materi yang kemarin. Nah, sekarang kita belajar tentang materi lingkaran atau di bab kedua di semester ini. Nah, subbabnya yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Nah, Pak Guru mau tanya nih sama kalian. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Atau pernah melihat lingkaran? Pernah. Ya, seperti apa itu lingkaran? Roda. Ada roda, apalagi Seperti koin. ada koin, apalagi yang lain? Bola, ya bola terus apa lagi? Ban sepeda motor, apalagi yang lain? Piring. Piring juga boleh begitu. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar. Jadi kalau seperti bola yang dijawab oleh temannya tadi itu masih kurang tepat. Karena bola itu kan ada ruang di dalamnya begitu ya. Nah, sekarang Pak Guru sudah menjelaskan terkait dengan materi apa hari ini, gitu ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru ingin menyampaikan kepada kalian semua atau anak-anak semua bahwa tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah memahami hubungan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang kedua adalah memahami antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, dan yang ketiga adalah memahami teorema dalam menyelesaikan masalah terkait. Nah, tadi ada yang ya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, saya ingin mengetes fokus kalian begitu ya. Saya ingin mengetes seberapa kalian fokusnya dalam pelajaran hari ini. Karena kita belajar matematika begitu ya. Terlebih dahulu Pak Guru ingin memberikan sebuah pertanyaan sama kalian. Jadi kalau kalian punya uang 65.000, misalnya AI begitu ya. AI ini ada uang 65.000. Dengan uang 65.000 itu AI membeli bakso seharga 15.000. Berapa kembaliannya? 15.000. Kembaliannya 45. Ya, 65.000. Ya kan? Bakso itu kan 15.000. Kembaliannya berapa? 50. Ada yang lain? Tidak ada? 50? Ya 50 Pak kembaliannya. Berarti kalian tidak fokus. Tidak ada kembaliannya. Kenapa? Kita di negara Indonesia kalau punya uang 65.000, minimal pecahannya itu akan ada 3. 50, 10.000, sama yang 5.000, ya kan? Nah kalau harga baksonya 15.000, ngapain kalian kasih 65? Kan 15.000 aja yang kalian kasih. Ya kan tidak ada kembaliannya, ya kan? Oh iya. Nah, oke. Saya rasa kalian tidak fokus hari ini ya begitu ya. Ngapain pula sudah tahu jawabannya? Ya kan? Nah, sekarang untuk membuat kalian fokus, saya ingin ice breaking. Ayo, tempo fokus. Tempo fokus. Melihat. Fokus. Sudah fokus sekarang? Ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Tadi ada yang bilang ban sepeda juga contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian ini. Kenapa roda sepeda itu bentuknya lingkaran? Kenapa tidak segi 4 atau segi 3 macam begini atau segi 5 begitu seperti bintang begitu? Kenapa? Agar nyaman saat berkendara. Satu, agar nyaman saat berkendara ya. Yang lain? Yang lain? Karena kalau bentuknya abstrak seperti segi 4 atau segi 3 kan Pak. Kenapa?
Susah gitu. Iya. Susah kita mengendarai kalau mengendarai ban yang bersegi 3 atau segi 4. Begitu. Ya. Jadi benar, jawaban kalian itu benar. Cuman kenapa ban roda kendaraan itu harus melingkar itu atau bentuknya lingkaran? Yang pertama karena efisiensi. Ya kan? Yang kedua, gaya geseknya rendah. Begitu. Jadi ban yang melingkar itu kalau menggunakan sepeda itu tidak membuang tenaga terlalu banyak dibandingkan dengan yang segi 5. Kan susah kalau kita bawa sepeda yang ban segi 5, ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan video ini ya. Your white tricycles have only round wheels? Probably not, since wheels roll on the ground and that ground is usually flat. However, when you became older, has anyone ever asked you whether you rode a mountain bike or a road bike? A mountain bike is built for rough terrain and unpaved environments. They are used on tough trails that can contain obstacles. A road bike is designed for optimal speed and acceleration on smooth paved roads due to the narrow tire size. Even for city riding, a mountain bike may be more beneficial due to the possible uneven pavement and cracks in the road. In essence, it's all about wheels. A square-wheel tricycle would only be beneficial for extremely bumpy terrain. To ride smoothly, you would require a very special roadway. The square-wheel trike can roll just as smoothly as a normal bicycle, assuming it travels over evenly spaced shapes. Those shapes, inverted catenaries. A catenary corresponds to the graph function called the hyperbolic cosine. Turning it upside down returns the inverted catenary necessary for a square wheel to roll. Walaupun berbentuk segitiga, namun rotasi putaran yang dihasilkan akan sama seperti roda yang berbentuk bulat. Bentuk ini adalah perpotongan dari 3 buah lingkaran yang sama radius yang disebut segitiga revolus, sehingga sebuah bidang yang ditaruh di atasnya akan selalu sejajar dengan permukaan tanah dan stabil tanpa ada kesenjangan, bahkan roda sepeda pun dapat berputar dengan sempurna. Nah, itu ya. Jadi kenapa alasannya roda sepeda atau roda motor itu bentuknya bulat? Karena lebih efisien itu. Itu intinya. Nah, Pak, apakah kita bisa menggunakan yang rodanya segi 4? Bisa. Cuman jalanannya harus seperti di video tadi itu. Biar bisa berputar dia. Nah, kalau jalanannya atau aspalnya berbentuk seperti itu, justru yang melingkar itu yang susah untuk jalan di situ. Sampai di sini paham? Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, jadi apa itu lingkaran begitu ya? Apa itu busur dan lingkaran begitu? Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tetap. Jadi titik tetap itu disebut dengan pusat lingkaran atau dilamparkan dengan P. Sedangkan jarak yang sama itu adalah jari-jarinya. Kalian masih ingat sepeda tadi itu? Masih? Oke, saya kembali dulu ya. Nah, di sepeda ini ada yang tahu terali? Tahu? Iya. Motor itu zaman dulu sebelum ada velg balok, ya kan? Velg bintang kalau zaman sekarang bilangnya itu. Pakai terali dulu tuh. Ya terali macam sepeda begini. Nah, kalau kita aplikasikan ke dalam lingkaran tadi, terali itu adalah jari-jarinya karena panjangnya sama.
Ya kan, sampai di sini paham ini? Oke. Nah, kemudian selain daripada titik pusat, kemudian jari-jari ada yang ketiga, yaitu diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah panjang daripada lingkaran begitu. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung luas lingkaran? Luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat atau pi dikali dengan r kuadrat atau jari-jarinya dikali 2 ya. Nah, yang mana itu luas lingkaran? Luas lingkaran itu adalah yang ada di dalam sini. Ini namanya luas lingkaran ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikali dengan pi r. Nah, dengan catatan pi-nya itu bisa 3,14 atau 22/7. Nah, yang keliling itu mana Pak? Yang keliling ini nih, ini. Nih ya. Nah, di dalam matematika sesuai dengan pengertian tadi itu kumpulan titik-titik. Ada yang bertanya, Pak, itu kan garis Pak, bukan titik-titik. Nah, di dalam matematika kalau diperbesar itu namanya noktah. Jadi kumpulan semua noktah itu. Jadi Pak Guru tulis juga angka juga di sini ini kalau diperbesar itu kumpulan titik-titik itu atau kumpulan noktah dalam matematika karena dia kelihatannya karena dia kecil maka kelihatanlah itu tidak ya bukanlah titik-titik begitu. Nah, itu kalau dalam matematika. Kalau kalian bertanya, Pak, itu bukan titik-titik itu Pak, itu kan garis katanya begitu. Bukan. Kalau dalam matematika diperbesar itu namanya titik-titik atau noktah begitu ya. Nah, yang kedua busur. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung. Lingkaran itu kan kurva lengkung kan? Ya. Itu baik terbuka maupun tertutup. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini kurva tertutup. Ya. Kalau kurvanya kurang daripada setengah lingkaran itu disebut dengan busur minor. Nah, ini adalah kurva yang terbuka, ya kan? Nah, kurva ini besarnya lebih daripada setengah lingkaran ini, disebut dengan busur mayor. Nah, tapi pada dasarnya kalau tidak ada keterangan minor atau mayornya, yang dimaksud biasanya adalah busur minor. Nah, lambang daripada busur itu AB kalau ada lingkungan di atas. Itu berarti busur itu, busur AB. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ini? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, yang kedua, panjang busur begitu ya. Jadi jika diketahui lingkaran sebagai berikut, lingkaran P, kenapa disebut dengan lingkaran P? Karena titik pusatnya adalah disimbolkan dengan P. Sedangkan sudutnya itu disimbolkan dengan, ada yang tahu apa itu namanya tadi? Yang itu, yang merah itu. Di sudutnya, alfa atau alfa begitu ya. Nah, sedangkan yang diagonal itu, yang disimbolkan dengan R itu apa tadi? Jari-jari. Jadi, yang pertama adalah titik pusat, yang kedua adalah alfa. Alfa itu adalah besar sudut pusat, sudut yang ada di pusat lingkaran itu. Iya, bukan, hanya sudut saja, sudut di pusatnya itu yang sesuai dengan apa namanya, yang Pak Bu Guru kasih lengkung begini nih, di samping alfa itu. Ya, itu adalah namanya sudut pusat. Nah, sedangkan AB itu adalah busur lingkaran. Nah, kemudian panjang AP dan panjang BP itu sama. Masih ingat terkait dengan teralis sepeda tadi itu? Panjangnya sama kan? Nah, sama seperti itu. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ini? Ada, oke. Nah, kemudian selanjutnya. Yang lain lagi, itu kan baru sudut pusat ini. Nah, bagaimana dengan sudut keliling? Nah, sudut keliling itu, dia berada di garis lingkaran itu. Bukan di tengah lingkaran, itu namanya sudut keliling. Nah, biasanya bisa juga disimbolkan dengan theta, bisa disimbolkan dengan beta.
Tergantung nanti, terserah kalian mau menggunakan theta apa beta, terserah ya. Hanya simbolnya saja itu. Nah kemudian kaki sudutnya itu berupa apa? Tali busur. Apa itu tali busur? Nah itu ya tali busur itu ya. Jadi tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua titik ya. Ya kalau masih belum paham ini, kelihatan? Nah itu disebut dengan tali busur. Sampai di sini tidak ada pertanyaan ini. Tidak paham? Oke. Nah untuk lebih jelas, untuk lebih matangnya lagi kalian tentang materi lingkaran ini, coba perhatikan baik-baik video yang ada atau yang Pak Guru putar ini. Eksplorasi 2.1. Sebuah kolam, ya, ini gambarnya ya, berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Nah, pengelola ini meletakkan lampu sehingga daerah perosotan itu selalu terang. Nah, jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran berwarna biru. Busur lingkaran tersebut besarnya alfa. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini gambar kolamnya, kemudian disederhanakan ya. Ini tampak dari atas lihat ya. Ini adalah daerah yang ingin diterangi dalam rumah busur ya, busur inor yang berwarna biru. Kemudian ini ada sudut pusat ya, ini pusat lingkaran, pusat kolamnya. Karena kolamnya berbentuk lingkaran. Kemudian ini ada pertanyaan. Setiap lampu yang diproduksi oleh pabrik ini dapat menyinari daerah dengan jarak tertentu dan sudut penyinaran tertentu dalam kurung theta. Jadi ini adalah lampunya, ya. Kemudian theta ini adalah sudut penyinarannya. Kemudian kalau misalkan ini titik A, ini titik B, kemudian titik O, OA dan OB itu adalah jarak penyinaran dari lampu yang diproduksi oleh pabrik. Ya, disampaikan ya. Jadi singkatnya ini adalah gambar dari lampu yang diproduksi oleh pabrik yang akan dipasang di kolam. Nah, jika semua lampu yang ada di gudang, ya, jadi jika semua lampu yang ada di gudang pengelola kolam ternyata dapat menyinari jarak yang dibutuhkan. Bantulah pengelola kolam ya, tiba-tiba pengelola taman. Ya. Bantulah pengelola kolam memilih sudut penyinaran yang tepat. Nomor 1. Lampu taman dengan sudut penyinaran 30 derajat diletakkan di titik M dan dapat menerangi perosotan pada busur BC di titik C. Ya. Jadi di sini diketahui beta itu sama dengan 30 derajat. Di mana saja pengelola dapat memasang lampu yang sama dan tetap menghindari perosotan pada BC gambarnya. Ya. Jawabannya adalah lampu itu bisa diletakkan di mana saja, pokoknya di sepanjang busur mayor BC, ya. Jadi bisa diletakkan di sini, bisa diletakkan di sini, bisa di sini, ya pokoknya di sepanjang busur mayor BC itu saja. Oke, saya tulis dulu ya supaya tidak lupa. Dipasang di sepanjang busur mayor biji. Nah, ini harus dituliskan enak, tidak boleh kelewatan ya. Jadi nanti sinarnya kalau mau digambar ya seperti ini. Dan seterusnya ya, nanti silakan digambar sendiri. Saya gambarkan. Nah, sudut penyinarannya selalu tetap, gitu ya. Berapa sudut penyinarannya 30 derajat. Seperti ini. Enaknya ini kita ganti aja ya, bukan theta melainkan theta supaya sama dengan apa yang diketahui di soal. Ini kan sudut penyinarannya kan theta. Berarti theta kita ganti dengan theta. Atau kalau misalkan mau tetap ya tidak masalah ya, misalkan tetap theta itu tidak masalah. Ini kan dari simbol aja. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Jika lampu
ya diletakkan di pusat kolam, berarti di tengah. Dan ingin menyorot busur biji, berarti tetap ini ya busur biji. Apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Nah, di sini kita harus ingat bahwa prinsipnya sudut pusat itu merupakan 2 kali sudut keliling. Jadi sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, ya. Ini sudah pernah kita pelajari dulu di matematika SMP. Nah, ini harus diingat-ingat, ya. Sehingga kalau misalkan di sini beta, ya, betanya tadi kan 30 derajat, ya kan? Maka alfanya itu ya sama dengan 60 derajat, ya. Jadi kalau sudut pusat, simbolnya itu kan alfa, ya kan? Kemudian sudut keliling, simbolnya beta, ya. Karena betanya sudah diketahui 30 derajat, ini kan sudut penyinaran lampu, ya kan? Maka nanti alfanya bisa kita hitung dengan rumus alfa sama dengan 2 kali beta. 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Nah, apa artinya? Artinya ketika kita memasang lampu di pusat kolam dengan sudut penyinaran 30 derajat, maka busur BC ini tidak dapat disinari. Ya, dia tidak nyampe. Tidak nyampe itu artinya tidak sepanjang busur BC. Ya, kenapa? Karena sudutnya itu hanya 30 derajat. Yang dibutuhkan sudut penyinarannya adalah 60 derajat. Ya, kalau misalnya jika lampu diletakkan di pusat kolam dan ingin menyorot busur biji, apakah lampu dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jawabannya adalah tidak dapat. Ya, tidak dapat digunakan. Nah, jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Sudutnya adalah alfa sama dengan 60 derajat. Nah, ini caranya. Ya, paham ya? Oke. Setelah pemaparan materi yang Pak Guru sampaikan tadi dan video kalian yang tonton tadi itu, Pak Guru ingin membentuk kelompok. Nah, silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai dengan keinginan kalian. Sudah? Sudah cocok nih kelompoknya nih? Cocok? Oke. Sekarang Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Kenapa? Yang mana? Ini. Oke. Yang pertama, jangan lupa kalian tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Kita sepakati dulu ya, ini kelompok 1 ya, 1. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Oke. Di atas ini, kalian jangan lupa kasih nama kelompok 3 atau kelompok 1, kelompok 2, sesuai dengan nama kelompok kalian ya. Nah, yang kedua, tulislah nama anggota kelompok kalian. Siapa saja yang ada di situ ditulis namanya, nama lengkap ya, bukan nama samaran. Sampai di sini paham? Oke. Untuk pembagian materinya, yang kelompok 1 tolong kerjakan yang nomor 1. Sedangkan kelompok 2 tolong kerjakan yang nomor 2 dan kelompok 3 kerjakan nomor 3. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas diskusi kalian, nanti satu-satu atau masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan nanti. Siap? Siap. Oke, silakan dimulai diskusinya. Oh ya, sebagai informasi saja, apabila anak-anak mau mengulang kembali atau melihat kembali video yang Pak Guru tayangkan tadi itu bisa di situ ya.
Jadi tulisnya saja di YouTube itu matematika kelas 11 Kumer bab 2 lingkaran part 1, atau bisa langsung di link itu ya, link YouTube-nya itu ya. Sampai di sini paham ini? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Apa yang kurang? Oh ya, koin. Ya, yang tidak ada alat untuk gambar bisa pinjam koin temannya ini ya. BEM siswa, BEM tahu cermin di sini. BEM tahu cermin. Gimana, Hah? Bisa di situ. Tapi di itu suaranya jangan terlalu keras ya, nanti mengganggu teman yang lain. Ya. Video sama kan? Seperti tadi itu kan? Ya lanjut sudah videonya itu. Ya. Melingkar. Masa yang segi 4 seperti itu, gimana cara buat gambar lingkaran itu? Iya digambar semua. Jawabannya di LKPD ini ya, tulis di sini ya jawabannya ya. Coro nunggu apa di pakai. Mana? Apa yang belum dipahami? Kalau ini bukan diameter ini, karena tidak melewati titik pusat. Oke, fokus. Ya, silakan fokus. Gimana? Ya. Kenapa ditanya? Kasih besar aja.
Mungkin ada yang lupa, teman-teman kalian ada yang lupa. Jadi kalau ada yang bentuk begini ya, berarti ini bacanya apa? Iya, sudut ABC. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya kepada Pak Guru ataupun kepada sesama temannya, karena ini sifatnya diskusi gitu ya. Kalau tidak ada yang teman yang bisa ditanyakan ke teman yang lain. Ingat, kalau ada yang kurang paham, silakan didiskusikan sesama temannya. Kalau mentok, ditanyakan kepada Pak Guru ya. Gimana ya? Gimana nih Tawan sama teman-teman? Aman ya? Oke. Yang bagian sini aman? Aman, Pak. Iya, silakan lanjut. Ini yang ditunggu minta kamera ya guys. Yang ini nih tidak terlalu terlibat ini, coba aktif lagi dalam berdiskusi. Sama yang ini nih, coba aktif lagi dalam berdiskusi. Kalian berdua itu, gimana? Belum ngerti di sini. Jadi ini kan sudut ini kan, sudut apa? BC ini ya. Nah sudut BC ini, iya betul. Sedangkan kalau ini? Oke, betul itu dia. Iya, betul. Aiga, gimana Aiga? Aman? Bisa ngerti ini?
Kayak bikin puang mie, putih. Nggak ada poin. Ya. Mana? Datanya yang mana dulu nih? Jadi kan di rumus tadi apa tadi itu? Jadi sudut pusat itu, jadi sudut ini, sudut keliling itu setengah daripada nilainya sudut pusat. Paham? Itu makanya kan dari rumus ini tadi sudah dijelaskan di video juga tadi itu kan? Dari sudut lingkaran ini setengah dari sudut ini. Ya, misalnya kalau ini nilai sudutnya 100, berarti kalau setengah berapa sudutnya yang di sini? Setengah daripada 100, 100 bagi 2 berapa? 50. Iya, berarti nilainya sudut di sini adalah 50. Begitu. Iya. Begitu. Jadi ini kan sudutnya kan 90 derajat di soal ini. Ya kan? Tapi kalau setengah daripada 90 derajat itu berapa? Iya, itu dia. Kaya ada boleh sebuah lingkungan. Hah? Untuk memiliki populasi kepur ya. Panas. Kalian nggak terasa panas? Ya biasa kalau daerah pesisir begini kan panas. Apalagi daerah timur kan kita. Iya. Jadi kalau di Malang enak. Soalnya Pak Guru kan kuliahnya di Malang dulu itu. Dingin kalau di sana. Oh iya jelas, semua di situ. Kutub Utara, Kutub Selatan kan lebih dingin lah. Tapi wilayah yang paling dingin di dunia itu di Rusia. Di kota apa kemarin? Itu mau kota apa mungkin itu. Jadi kalau orang pakai itu sampai es, hanya bulu matanya itu sampai. Gimana progresnya? Aman? Oke. Bagian sini aman? Aman Pak. Oke, siap. Mungkin sebentar lagi udah selesai. Iya. Nanti lo nih. Oke. Ngambil video lihat. Nggak boleh. Mana? Kalau ini apa namanya?
Segitiga. Segitiga. Oh. Segitiga. Maka segitiga. Ya. Jadi ingat, yang begini tadi itu apa namanya? Coba perhatikan yang begini tadi apa namanya? Sudut. Iya, sudah. Ditulis matematika itu enggak bisa presentasi yang depan, tulis. Bukan seperti materi yang lain. Kalau mungkin kalian belajar guide, ya kan, guiding, ya mungkin masih bisa diterangkan. Ini matematika ya, biasa ya ditulis di depan. Gimana yang bagian sini? Aman? Indonesia. Belum selesai? Sedikit lagi. Oke, ya siap. Kalau Pak Guru buka hordennya ini masih bisa kelihatan depan ini? Masih. Ya, karena panas. Ya Pak Guru buka sedikit aja. Nih, yang kalian berdua ini, bagaimana? Di sini bisa disebut sudut BEC atau sudut alfa. Iya, sudut. Ada 3 nih, kamu mau sebutnya boleh. Mau sudut BEC boleh, sudut alfa boleh, dan sudut apa yang terakhir? Sudut keliling. Nah ini kan sudut pusat ini. Boleh, kalau mau nyebut 3 itu boleh, terserah. Kamu mau milih yang mana begitu. Ya betul. Tulis semua dulu baru dijelaskan nanti. Iya, Pak. Ya sesuai tugas kalian, nomor berapa tugasnya? Ya itu sudah. Ya, kan kalian mengerjakan hanya nomor 3 kan? Yang lain itu tugas masing-masing begitu. Ayo, waktu tinggal sedikit. Aman? Waktu tinggal sedikit ini sudah. Pak Guru lihat ini. Waktunya tinggal 7 menit, kurang lebih 7 menit ya. Yang belum selesai silakan diselesaikan. Ingat, waktu kurang lebih 7 menit lagi.
Progresnya di sini bagaimana? Lancar. Ya. Tinggal sedikit lagi nih. Kelompok 2, bagaimana? Aman. Siap. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3? Sebentar, sedikit. Lagi hitung ini sebentar. Oke. Coba lihat yang depannya nih. Ayo, waktu tinggal sedikit lagi. Mana? Iya. Tinggal dipresentasikan lagi. Oke, waktu tinggal 3 menit lagi nih. Bagaimana progresnya kelompok 1? Aman, oke. Ya, sebelum masuk presentasi karena kalian sudah selesai, dipelajari lagi jawabannya. Iya, Pak. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Sudah, dipelajari ulang lagi jawabannya sebelum dipresentasikan ke depan. Kelompok 1 tinggal sedikit. Iya, Pak. Oke? Tinggal 2 menit. Yang sudah selesai jawabannya diperiksa lagi sebelum dipresentasikan ke depan. Barangkali ada kekeliruan atau kesalahan, atau dipelajari lagi supaya presentasinya di depan berjalan lancar dan aman. Kelompok 1 sudah finish? Sudah finish, Pak. Finish. Oke, siap mempresentasikan hasil diskusi kalian? Siap. Nah, siapa yang mau maju duluan? Oh, kayaknya ada yang ragu-ragu nih. Oke lah kalau begitu. Kayaknya kalian belum, semangatnya sudah menurun ini. Nah, sebelum kalian mempresentasikan ke depan, Pak Guru ingin kasih teka-teki nih, supaya kalian balik lagi semangatnya begitu. Coba perhatikan ke depan. Oke, jadi ada sebuah pesawat terbang yang mengangkut 200 batu bata. Jatuh satu tinggal berapa? 199. 199, betul apa tidak nih? Ya, kalau ada yang tahu nanti Pak Guru ada yang lain lagi nanti. 199 batu bata yang tersisa 99. Ada yang 99, ada yang 199. Yang benar yang mana? Jatuh satu, tinggal berapa? 199. Oke, masih gampang. Yang kedua. Nah, bagaimana cara masukin? Saya mah. Gimana? Coba. Buka kulkasnya. Ya, masih gampang sini ya.
Yang ketiga bagaimana cara masukin jerapah? Gimana? Yang selanjutnya kalau bagaimana kalau Tarsan yang ngadain ulang tahun mengundang semua hewan, dan semua hewan itu hadir. Ya, siapa yang hewan mana yang tidak hadir? Kenapa? Oke. Yang selanjutnya ini ada seorang nenek-nenek ini mau nyebrang sungai, sungainya dangkal. Nah, ada seorang buaya di situ. Karena kan buaya untuk ikut prestasi terjang. Nah, yang terakhir, neneknya setelah menyeberang meninggal juga akhirnya. Kenapa? Saya Pak, karena terdampar apa? Airnya dangkal. Air dangkal. Yang mana lagi? Airnya arus. Apa lagi yang? Batu-bata yang jatuh dari kapal. Oh. Nah itu. Jadi terkena batu bata di pesawat pertanyaan pertama tadi itu, ya kan? Nah sekarang yang lain lagi ini. Karena kayaknya kalian sudah familiar dengan teka-teki yang ini ya. Sudah Pak. Ya, karena teka-teki ini saya mainkan waktu SMA dulu. Dan sekarang sudah berseliweran di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sekarang ada yang suka atau yang berpetualang, atau pernah masuk hutan misal begitu. Nah, misal satu orang ini ya masuk di hutan belantara begitu. Dia mau petualang lah istilahnya begitu, mau berburu atau mau apalah begitu. Nah di tengah perjalanan ternyata di depannya ada singa. Ada yang tahu singa? Nah, iya mau raja hutan mau yang penting singa sudah. Nah karena dia takut balik kanan begitu, balik kanan lari dia. Ternyata setelah dia balik kanan ada singa juga, ya kan? Kemudian karena dia takut lagi lari, balik kiri gitu. Maksudnya apa namanya? Sorry. Bukan balik kiri. Apa namanya? Hadap kiri begitu. Ada singa juga. Nah sekarang pertanyaannya, ke arah mana dia harus lari? Atas mana ada orang bisa terbang? Lompat. Hah? Lari padam kanan. Pak, boleh ulangi lagi tadi. Nih, di depan nih. Ya. Singa nih. Mana ada singa? Iya. Balik kanan juga. Ada singa juga ternyata. Balik kanan ada singa. Iya. Kemudian hadap kiri dia. Ada singa juga. Ke arah mana dia harus lari? Balik kanan. Balik kanan. Samping mana nih? Kalau di hadapan Pak Guru nih. Hah? Nggak ada yang samping. Semua arahnya itu segi empat ini. Kemana? Ada yang gerak jalan di sini. Ikut lomba gerak jalan kemarin. Ada? Siapa? Mana? Nah, harusnya mereka nih tahu nih. Nggak ada yang paskib nih. Ada. Ayo juga paskib. Masa nggak tahu paskib? Fluid. Hah? Fluid. Fluid. Iya. Lainnya. Serong kiri, nggak ada serong di sini. Pak, di depan ada singa. Depan singa, balik kanan ada singa. Singa, sekali Hadap kiri ada singa. Cara mana dia harus lari? ke belakang, balik kanan. Sarung kiri. Sarung. Udah mentok? Clue. Kasih clue. Intinya dari 4 arah ini ada celah, ya kan? Nggak ada serong segala, nggak ada. Ini kan artinya di depan, di belakang, nih jalannya ke segi 4 nih, apa namanya cabang 4 ini. Kira-kira dia harus lari ke mana? Ke atas. Mana ada ke atas memang bisa terbang. Lurus aja kan singa doang enggak. Lurus kan ada di depan. Menyerah? Jangan. Ya, coba perhatikan. Ini katakanlah jalan ya. Spidolnya sudah mulai habis ini. Mentok. Iya. Nyerahin ya. Merah. Larinya ke arah utara. Ya kan di depan ini ada singa. Ya kan balik kanan ada singa juga. Hadap kiri ada singa. Kan tidak ada yang di sana. Ya kan? Masih mau lagi. Lagi. Tapi kayaknya waktunya itu udah. Ya, jadi gini ya.
Pak Guru masih banyak teka-teki yang model seperti itu, tapi tidak bisa Pak Guru habiskan untuk pertemuan kali ini. Jadi Pak Guru simpan untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis depan begitu ya. Nah sekarang karena sudah selesai teka-teki, silakan kalian mempresentasikan hasil presentasi hasil diskusi kalian di depan. Ayo, kelompok 1 duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami buat. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Dawang, di sini saya sebagai moderator. Saya Nurniati, di sini sebagai pembicara. Saya Dimas, saya sebagai notulari. Dia sebagai anggota. Saya sebagai anggota. Baik, tanpa makan waktu yang lama, izinkan saya kepada pemateri untuk menyelesaikan jawabannya. Dihapus dulu itu. Ada penghapus. Mana penghapus tadi itu? Izin ya. Kalau bisa jangan berkumpulan gitu, pakai sisi lah. Dan bisa dilihat sama mereka. Ya, digeser lagi. Ya, geser, dibuka lah. Ya. Ya, anggap saja itu lingkaran utuh ya. Ya Pak. Cepat sedikit ya gambarnya ya. Karena terkait dengan waktu ini. Ya, sudah. Yang penting kalian bisa pahami aja sudah. Udah enggak apa-apa. Yang penting kalian bisa pahami gitu. Ya, sudutnya itu sudah. Ini ya hapus yang ini nih. Betanya kasih besar lagi sedikit di dalam sini. Terus betanya itu. Ya. Oke, sudut beta, sudut alfa, oke. Itu nomor A, oke, iya betul. Nomor B.
Ya, sebisa kalian sudah. Ya, jadi walaupun gambar teman kalian tidak presisi gitu ya, anggap saja ini adalah lingkaran utuh ya. Ya Pak. Itu apa? Diameternya itu? Oke. Ya, anggap aja pas di tengah itu sudah ya. Tinggal 2 menit ini. Cepat. Nggak apa-apa. Baik, perhatikan di sini sebentar. Ya. Oke. Sudah. Ya, dipresentasikan aja. Amati bahwa alfa sudut BAD dikurang sudut CAD dan beta sama dengan sudut BOD dikurang sudut COD. Relasi sudut CAD dan sudut COD telah dibuktikan pada kasus 1, yaitu sudut COD sama dengan 2 kali sudut CAD. Maka beta sama dengan sudut BOD dikurang sudut COD sama dengan 2 dikali sudut BAD dikurang 2 kali sudut CAD. Maka 2 yang sama Dimas. dikurang ke bawah. Sama dengan 2A. Ya, jadi hasilnya itu 2 alfa begitu ya? Ya, 2A. Ya. Ada pertanyaan untuk teman-teman kelompok 1? Ada, oke. Oke. Karena teman-teman kelompok 1 sudah selesai menyelesaikan presentasinya, silakan beri aplaus. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Roslinda sebagai moderator dan di samping saya Muhammad Ali Dimas sebagai materi. Baik, langsung saja waktunya saya berikan kepada pemateri.
Ini beta ya, bukan B biasa. Beta panjang. Ya begini dia itu, beta itu tulisnya itu kan begini. Iya. Nah, memang dia mirip seperti B biasa itu. Oh bisa, sangat bisa. Jangan di situ ay mungkin. Bisa di bawahnya lagi. Soalnya ada yang hitam papannya nih. Nah, ini susah di nih. Baik teman-teman. Oke, perhatian ke depan. Hasil. Ke depan, saya akan menjelaskan. Jadi sudut BEC sama dengan setengah sudut BOC. Nah, ini adalah Soalnya dulu ay, bagaimana kenapa bisa? soalnya jika sudut BOC saya tulis saja. Ya, supaya teman-teman paham gitu. Nah, pertanyaannya, jika sudut BOC 90, Tolong perhatian ke depan. berapakah besar sudut BC? Nah, kami akan menjelaskan. Jadi sudut BC sama dengan setengah sudut BOC. Nah, dengan alfa. Nah, sama dengan setengah Dari? beta. Ya. Nah, menghasilkan setengah 90 derajat. 90 derajat ini adalah sudut dari B beta. Nah, sedangkan yang 45 ini sudut dari alfa atau A. Nah, nilai Tulisnya begini, alfa itu begini aja sudah. Ya, jangan A biasa ya. Nah, itu sudah. jadi hasil dari Coba perhatikan di depan dulu. 5 derajat. Halo, perhatikan presentasi teman-temannya ya. Sudah? Ya, sudah. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Gimana, coba? Saya bertanya. Ya. Saya jawab. Baik, dari mana datangnya nilai sudut BOC? Sama dengan 90 derajat. Ya, saya akan menjawab. Jawabannya dari soal. Nah, sudut BOC itu ini adalah siku dari ini. Sudut siku. Jadi nilainya 90 derajat. Jadi oke, saya perjelas lagi ya. Jadi si sudut BOC ini adalah membentuk apa namanya segitiga siku-siku. Nah, kalau di dalam lingkaran itu, coba perhatikan depannya. Ya. Lingkaran itu nilai secara keseluruhan lingkaran sudutnya ini adalah 360
Berapa? Iya, 360 derajat. Kalau setengah berapa? 180. Kalau seperempat? Itu dia. Ya, jadi situ ya. Tidak ada lagi pertanyaan ini. Oke, karena kelompok 2 sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya, saya akan beri aplaus. Terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 2. Nah, sekarang yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari, saya sebagai moderator, dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Bukran, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Putriani, saya sebagai konselor. Perkenalkan nama saya Sumendi, saya sebagai anggota. Perkenalkan nama saya Arfan Benitya, saya sebagai anggota. Baik, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan materi yang telah kami buat. Di samping aja. Kalau mau di samping, kalau enggak mau dihapus aja dulu yang itu. Cepat-cepat sedikit ya. Jangan lupa tulis soalnya dulu. Ya, supaya teman-teman paham. Ini nanti kan teman-temannya bingung ini. Kok bisa langsung dijelaskan begitu? Baik, jadi ini pertanyaannya. Coba perhatikan ke depan. Lingkaran A dari jari 2 satuan, jika panjang BC sama dengan 2, tentukan besar sudut BDC. Jadi, AB sama dengan AC sama dengan BC sama dengan 2 cm. Maka segitiga ABC, segitiga sama sisi dan sudut BAC sama dengan 60 derajat. Sudut BDC adalah sudut keliling yang terhadap ke busur BC, sehingga sudut BDC sama dengan 1/2 sudut BAC. Jadi Bisa ditulis dulu itu. Tulis jawabannya saja. Kan sudah dijelaskan tadi itu kan? Nah, tulis ini saja sudah. Sudah dijelaskan tadi itu. Tinggal
Kasih besar lagi sedikit. Ya Pak, ya Pak. Ya. Beta ya. Ya Pak. Ya, oh berarti itu setengah dari beta. Ya. Alfanya begini aja, jangan. Nah, begitu aja. Dari atas dan ke bawah begitu. Oke, perhatian ke depan. Perhatikan diskusi teman-temannya itu. Materi sudah kami jelaskan dan saya kembalikan ke materi. Baik, terima kasih kepada pemateri. Langsung saja kami akan membuka sesi tanya jawab. Hanya satu pertanyaan saja. Saya. Perkenalkan, nama saya Rosalinda. Saya ingin bertanya, kenapa bujur BAC nilainya 60 derajat? Kita akan membaca ulang pertanyaan dari Roslinda. Kenapa sudut BAC nilainya sama dengan 60 derajat? Saya akan menjawab. Karena sudut BAC membentuk segitiga sama sisi, maka nilainya sama dengan 60 derajat. Jadi, 60 derajat dikali 3 sama dengan 180 derajat, yang merupakan besar diameter lingkaran. Apakah sangat puas dengan jawabannya? Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Silakan kasih aplaus untuk teman-temannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, maka Pak Guru ingin memberikan latihan atau asesmen kepada kalian. Silakan dikerjakan ya. Ini asesmen atau latihannya. Sudah 5 orang kan? Apa? Belum. Oke. Silakan ya. Di lembar kerja kalian jangan lupa tulis nama ya. Nama ya. Oke. Ayo ini sorry ya. Tulis namanya di sini ya. Namanya di sini aja. Sudah salah saya itu ini. Ya, namanya di sini ya. Ini kelas Dimas. Tapi enggak apa-apa sudah. Ya sudah. Jangan lupa kasih nama. Oke. Jangan lupa tulis nama sama kelas ya.
Sudah? Sudah. Yang sudah silakan dikumpulkan. Mana? Yang sudah? Dawam belum, Dawam? Oke. Sudah ya, oke. Yang di sini, Ayi sudah, Ayi? Tinggal yang dua ini. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oke. Nuratul? Masih belum? Masih sih. Iya. Jadi setelah beberapa menit atau beberapa jam ini, hampir 2 jam nih ya kita belajar ini. Saya ingin bertanya sama kalian. Apakah kalian memahami materi ini? Sangat paham, Pak. Sangat paham. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Senang. Kemudian hal menarik apa yang kalian dapatkan di sini? Ada teka-tekinya, mengetahui apa lagi? Lingkaran begitu ya. Apa lagi? Oke, ada teka-tekinya, memahami lingkaran, ada permainannya begitu ya. Jadi kurikulum Merdeka itu sangat menyenangkan ya. Ya, Pak. Oke. Jadi karena pertemuan hari ini atau kali ini mau berakhir, Pak Guru ingin mengingatkan kepada kalian bahwa di pertemuan berikutnya atau di Kamis minggu depan kita akan mempelajari materi baru, tapi masih dalam terkait dengan lingkaran, yaitu tali busur. Ya, ingat tali busur. Nah, Pak Guru harap nanti setelah dari sini kalian bisa cari referensi terkait dengan apa itu tali busur, kemudian bagaimana cara menghitung tali busur dan lain sebagainya. Dan materi ini pun Pak Guru harap kalian dipelajari lagi ya. Ya, Pak. Di rumahnya nanti supaya tidak lupa. Nanti pas Pak Guru selesai memberikan soal di ulangan, nanti kalian tidak akan lupa atau bisa menjawabnya begitu ya. Oke? Jadi kesimpulannya begitu ya. Ternyata lingkaran itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan? Ada yang berbentuk roda, ya kan? Ada yang berbentuk koin seperti yang kalian pegang itu, dan macam-macam sekali, ya kan? Jadi Pak Guru harap kalian jangan takut terhadap matematika, karena matematika tidak bisa lepas daripada kehidupan kalian. Ya. Kenapa demikian? Kalian datang ke sini tuh jam berapa tadi? Jam 6, ada yang jam 7. 6 dan 7 itu adalah angka. Angka itu matematika juga, ya kan? Kalian makan berapa kali sehari? 5 kali. Ada yang 5, ada yang 3. 5 dan 3 itu adalah angka, begitu ya. Ya, Pak. Bahkan jangankan hidup, mati pun itu tidak bisa terlepas dari matematika, ya kan? Kan ada di catatan di batu nisan itu, Tanggalnya berapa? ya tanggal itu angka, begitu ya. Oke? Semoga pertemuan kali ini bermanfaat, kemudian ada barokahnya, dan semoga kalian setelah selesai pelajaran ini dapat pulang dengan selamat sampai tujuan, bahkan sampai datang lagi ke sini. Nah, untuk itu Pak Guru minta 1 orang ketua kelas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, yang sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.